Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sri Dewi dari kelas Manajemen Resiko OR2. Saya akan menjelaskan tentang konsep mengidentifikasi resiko, metode, sasaran, dan cara atau strategi mengidentifikasi resiko. Langsung saja, pembahasan yang pertama tentang konsep mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Identifikasi resiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Identifikasi resiko singkatnya merupakan proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah menghasilkan daftar lengkap berisi kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan. Untuk menghasilkan identifikasi resiko secara akurat, maka harus menggunakan metode yang tepat dan melibatkan para pemilik resiko. Metode yang tepat akan menghasilkan ketepatan proses penilaian, sedangkan keterlibatan pemilik resiko diperlukan sebagai pihak yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas terjadinya resiko. Yang selanjutnya adalah metode mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah checklist analis. Checklist analis merupakan salah satu metode yang tersedia dalam mengidentifikasi risiko yang digunakan dalam perusahaan. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan suatu kegiatan maupun proyek. Yang kedua adalah kuesioner analisis risiko. Analisis ini dirancang untuk membantu manajer menilai risiko dari kerusakan, kehilangan, dan cedera di gedung mereka. Yang ketiga adalah metode laporan keuangan. Metode ini dilakukan dengan menganalisa laporan laba rugi, neraca, dan catatan lain yang mendukung. Yang keempat adalah metode peta aliran. Metode ini menggambarkan semua operasional perusahaan yang dimulai dari perolehan bahan baku dan input lain yang berasal dari pemasok hingga akhirnya produk jadi sampai ke tangan konsumen. Yang kelima adalah inspeksi langsung pada objek. Pengamatan langsung atas jalannya operasi yang meliputi mesin yang bekerja, lingkungan kerja, peralatan, kebiasaan kerja pegawai, dan lainnya dapat menjadi pelajaran yang berguna dan meyakinkan mengenai bahaya yang bisa saja tidak disadari oleh karyawan ataupun dalam laporan. Yang keenam adalah interaksi yang terencana dengan bagian lain dalam perusahaan. Kerjasama yang baik dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan menjadi faktor keberhasilan manajer resiko dalam mengidentifikasikan resiko. Yang ketujuh adalah catatan statistik. Metode ini digunakan dalam memberi informasi sebagai petunjuk mengenai kerugian di masa lalu dan kerugian mana yang sering terjadi. Yang kedelapan adalah analisis lingkungan. Lingkungan yang saling berkaitan dalam perusahaan adalah pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan, hukum, dan ketentuan lainnya. Yang selanjutnya adalah sasaran identifikasi resiko. Sasaran identifikasi resiko ini berupa profil resiko yang terdiri dari daftar resiko yang membuat informasi tentang peristiwa resiko, pemilik resiko, penyebab resiko, kegiatan pengendalian resiko yang sudah ada, dan sisa resiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai resikonya. Yang terakhir adalah cara atau strategi mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah identifikasi resiko berdasarkan tujuan. Pendirian sebuah perusahaan tentulah mempunyai tujuan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan akan diidentifikasikan sebagai resiko.
Yang kedua adalah identifikasi resiko berdasarkan skenario. Skenario yang dibuat di mana skenario-skenario tersebut merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan atau di luar yang telah ditetapkan perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai resiko. Hasil dari identifikasi resiko adalah sebuah daftar berisi resiko-resiko. Apa yang akan dilakukan terhadap resiko-resiko yang telah didaftarkan itu tergantung dari sifat dari resiko-resiko itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.